Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Zaza. Hari ini masih dengan roti-rotian kembali. Kali ini saya membuat roti kacang kayu manis gulung ala Bunda Zaza. Rasanya enak, gurih, ada rasa kayu manisnya ya Bunda. Ketika dibakar, warna sedikit kecoklatan karena di atasnya ada cinnamon atau kayu manis ya Bun. Aroma kayu manisnya nikmat banget. Bahan yang dibutuhkan di sini, saya menggunakan susu cair hangat sebanyak 130 sampai dengan 135 ml ya Bun ya. Dan tambahkan 1 sendok teh ragi kering. Tambahkan 1 butir telur untuk ukuran sedang ya Bun ya. Dan 2 sampai 3 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk-aduk hingga gulanya larut. Lalu tambahkan sebanyak 300 gram tepung terigu. Gunakan terigu protein tinggi ya Bun. Diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah sedikit menggumpal, kemudian kita masukkan mentega sebanyak 1 sendok makan munjung ya Bun ya. Dan sejumput garam. Kemudian diaduk-aduk kembali. Di sini saya menggunakan tangan agar lebih mudah untuk menguleninya ya Bun ya. Dan kalau sekiranya masih sedikit lunak, boleh kita tambahkan 2 sampai 3 genggam terigu kembali ya Bun. Dalam membuat roti, gunakan filling ketika roti sudah mulai lembut, mulai lentur, menandakan bahwa roti tersebut sudah bisa untuk difermentasi atau didiamkan sejenak ya Bun ya. Oh ya Bun, di sini saya menggunakan terigu serbaguna, tapi tetap jadi kok Bun, karena saya kehabisan terigu protein tinggi. Nah, untuk memudahkannya saya letakkan di atas tatakan silikon. Kemudian saya uleni kembali. Sebelumnya saya tuang sedikit minyak di atas tangan saya agar tidak melekat, untuk memudahkan menguleni adonan ini. Saat mengoleninya, Bunda bisa juga membanting-banting adonan ini untuk mempercepat proses kalisnya adonan. Nah, ini 2 kalis, kemudian siap untuk kita diamkan selama 30 sampai 40 menit tergantung cuaca di daerah Bunda masing-masing. Apalagi saat ini lagi hujan, udara menjadi dingin, jadi butuh proofing yang lebih lama ya Bun, dikondisikan dengan cuaca masing-masing di daerah Bunda. Nah, ini saya tutup dengan kain, didiamkan selama 30 sampai 40, dan itu pun bisa lebih disesuaikan lagi dengan cuaca di tempat Bunda ya. Kemudian setelah mengembang, kemudian saya kempiskan, lalu saya letakkan di tatakan silikon untuk kita bentuk ya Bun. Pipihkan adonan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan rolling pin ya Bun ya. Kita lebarkan dibalik. Adonannya ini lunak, enak untuk dibentuk, saya suka sekali Bunda. Hal yang paling saya suka adalah saat membentuk adonan dan saat menguleni adonan. Saya suka sekali. Ini adonannya lunak, enak banget untuk dibentuk.
Kita bentuk persegi panjang ya bun ya. Setelah dibentuk persegi panjang, saya kemudian mengolesi bagian atasnya dengan susu kental manis yang saya campur dengan sedikit air. Kemudian saya oleskan di bagian atasnya untuk kemudian kita taburkan isian berupa kacang tanah, ada meses, ada wijen putih, dan tak lupa di sini saya menggunakan kayu manis atau cinnamon ya bun ya. Kita taburkan semua isian hingga merata. Aroma kacang, kayu manis, dan wijen ini enak banget bun. Ini saya taburi dengan meses coklat. Kita beri taburan hingga semua terisi merata. Nah, ini saya beri taburan cinnamonnya ya bun ya. Aroma cinnamon memiliki aroma khas yang harum dan rasanya enak banget bun ya bagi penggemar cinnamon. Lalu kita gulung satu sisinya dengan perlahan sambil sedikit ditekan-tekan. Maaf, kameranya tersenggol jadi agak sedikit goyang. Maaf ya bun ya. Nah, setelah habis tergulung seperti ini, kemudian bagian akhirnya kita tekan-tekan sambungannya ya bun ya. Kita tekan-tekan agar tidak lepas di saat memfrothingnya. Karena kita akan memotong menjadi beberapa bagian, di sini saya mengukurnya kira-kira aja dengan menggunakan benang. Dan kita juga akan memotongnya menggunakan benang. Ini ya bun ya. Dalam motongnya seperti ini, masukkan benang bagian bawah, kemudian ditarik bun ya dari bawah. Lakukan kembali. Menyenangkan sekali bun ya. Membuat kue kalau kita lakukan dengan hati sangat menyenangkan. Nah, kemudian bagian atasnya kita beri taburan sisa dari kayu manis, kacang. Lakukan hingga merata. Saat memfrothing kembali untuk kedua kalinya, bunda-bunda bisa menentukan waktunya sendiri. Yang penting dilihat di sini adonan sudah berubah menjadi lebih besar dengan ukuran 2-3 kali lebih besar ya bun ya dari semula. Setelah kita beri seluruh taburan di atasnya, lalu kita tutup kembali dengan kain. Kita memfrothingnya sekitar 30-40 menit, disesuaikan kembali dengan cuaca di daerah bunda masing-masing. Setelah mengembang menjadi 2 atau 3 kali lipat dari besar semula, kemudian kita oven dengan suhu 180 derajat. Ini udah matang, kemudian kita olesin dengan sedikit mentega di atasnya agar tidak mudah kering ya bun ya. Nah, ini sudah jadi bagian dalamnya seperti ini, bagian atasnya crunchy, bagian dalamnya lembut. Roti ini enak dengan berbagai macam aroma. Oh iya bun, untuk bunda-bunda yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum di subscribe dulu ya, makasih. Sampai jumpa dengan resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.